Halo guys, jadi hari ini saya akan membuat video penjelasan tentang emblem-emblem yang ada di Mobile Legends dan yang harus kita pakai. Nah, untuk pertama ada emblem tank. Nah, biasanya saya kalau main tank-tank yang perlu cooldown itu biasanya saya upnya yang ini, yang vitality yang ke pertama, terus pakai yang cooldown ini, dan pakainya yang ini. Nah, kalau yang tanky itu biar tebel itu pakainya yang magic defense, physical defense, sama yang meledak. Yang ini. Nah, ini buat physical defense. Buat physical defense tuh ini sama ini. Biasanya saya pakai yang meledak-ledak ini. Nah, kedua buat item jungle. Item jungle ini gunanya agar kita farmingnya lebih cepat ya. Ini biasanya saya pakai buat kalau main hyper tank kayak Barat, Akai itu biasanya saya pakai ini. Nah, upnya itu saya yang ini soalnya dia nambahin damage kepada monsternya, sama yang ini soalnya ini ngurangin battle spell cooldownnya 6 detik. Sama pakainya yang ini yang mage killer. Nah, yang kedua ini sama aja tapi upnya yang ini, biar kalau kita nge-retry jungle yang ada itu kita dapat gold. Nah, assassin ini biasanya saya upnya movement speednya 2 sama cooldownnya 1. Terus yang ini physical penetration, ininya yang ini, kalau enggak yang ini. Nah, antara dua ini aja, bebas sesuaiin hero nya. Kedua ada killing spree. Buat killing spree nya saya pakai movement speednya 2 sama physical attack nya yang ini Brevi ini, sama ini juga sama. Terus upnya yang killing spree. Nah, buat mage ini biasanya saya juga upnya movement speed, soalnya movement speed itu penting sih buat mage. Nah, movement speed sama cooldown. Ininya magic penetration. Upnya bisa worship, bisa ini juga mystery shop. Yang kedua nih, mystery shop ini gunanya buat, jadi kita misalnya nih beli sepatu 250 gold, terus ada diskonnya 90% tuh dari harga. Nah, ini kalau gunanya yang worship ini, kita kalau ngehit musuh secara ngeburst itu ada efek bakarnya. Kedua, fighter. Nah, pertama yang ini dulu. Nah, yang ini tuh fighter buat TB sama lifesteal ya. Misalnya lapu sama Yuzong. Biasanya saya pakai yang ini. Physical defense 3, terus yang HP-nya 3 juga. Sama upnya Festival of Blood. Ini tuh bisa nambahin spell farm sebanyak 8%. Yang kedua nih, yang ini biasanya saya pakai buat Fredrin di XP. Upnya yang ini sama yang ini. Bedanya ini yang 2 sama ini 1. Bedanya sih doang. Nah, gunanya unbending wheel ini itu ya, apa kalau kita makin sekarat itu jadinya makin sakit. Jadinya cocok buat Fredrin. Nah, untuk emblem support biasanya ini saya pakai buat Esmeralda, soalnya ini Esmeralda sama Cloud sih biasanya. Ini up movement speednya 2, mastery-nya ini 1, recovery-nya 3. Nah, upnya yang tengah. Ini kalau kita ngepok musuh pakai skill 2, pakai skill atau basic attack itu kita dapat gold 10 gold. Yang kedua, nah ini nambahin movement speed 3, recovery-nya 2, sama rapturnya 1. Terus focusing mark. Ah, ini tuh bisa ngasih efek 6% selama 3 detik buat ningkatin damage-nya. Efek ini memiliki cooldown 6 detik. Nah, yang ketiga, ini biasanya buat
tank-tank yang pakai flickernya itu buat nyari momen, kayak misalnya Atlas, Franco. Biasanya saya pakai yang ini. Cooldownnya dikurangin, efek healnya cooldownnya ditambah 3 maksudnya. Ininya juga tambah 3 tuh sama yang ini. Ini tuh biar ngurangin apa namanya, cooldown battle spell. Misalnya flicker jadi tadinya 120 detik jadi 100 detik. Nah, sekarang ada marksman. Ini buat misalnya critical, ini buat critical. Upnya yang critical, movement speed, sama upnya electro flash. Jadi kalau kita ngehit tuh ada tambahan movement speed lah, jadi lebih cepat. Sekarang weapon master, upnya yang physical attack, movement speed, sama yang ini. Dapat meningkatkan physical attack yang diperoleh dari equipment dan emblem sebesar 15% tuh gunanya. Ini buat critical. Jadi MMM yang pakai critical biasanya saya pakai ini nih. Upnya fatal, swift, sama weakness finder. Untuk dua emblem ini biasanya saya kurang pakai sih. Jadi saya kurang tahu kegunaan dua emblem ini. Jadi kita lanjut ke battle spell. Di battle spellnya ini ada execute yang pertama. Execute itu kita misalnya nih musuh sekarat sisa setengah bar, setengah bar gitu. Itu di execute udah pasti mati. Terus di logo di levelnya itu ada kayak coretan garis gitu, itu berarti kalau di execute langsung mati. Nah, tadinya execute itu cooldownnya 90 detik, tapi kalau kita ngeeliminasi musuhnya pakai execute, cooldownnya jadi 58 detik kalau nggak salah. Nah, ini retribution. Nah, retribution ini cooldownnya 35 detik, tapi kalau pakai emblem jungle yang ini, nah yang ini, pakai yang ini cooldownnya jadi 29 detik. Gunanya ini tuh kita buat hero-hero yang main di jungle gitu, kayak misalnya hero assassin sih, terutamanya Link, Fanny, Hayabusa tuh biasanya main di jungle kan. Nah, pakai ini. Terus inspire, ada inspire. Inspire tuh gunanya buat nambahin attack speed dari hero untuk hero kita. Nah, nambahin movement speednya itu cuman 5 detik doang ya. Nah, yang keempat ada sprint. Sprint ini kita pakai kalau ada hero-hero yang slow gitu, sama kalau hero kita jalannya lambat gitu. Misalnya hero slow itu ada Yves, Valier, sama masih banyak lah. Cooldownnya itu 100 detik ya. Nah, ini ada efek spesialnya, menjadi kebal terhadap efek slow selama 6 detik. Kelima ada Revitalis. Revitalis ini gunanya kayak kita naro efek heal buat orang-orang yang ada di sekitar kita gitu lah, yang deket gitu. HP setiap memulihkan 2,5% max HP setiap 0,4 detik untuk hero satu tim yang berada di dalamnya. Nah, ini contoh Revitalis nih. Misalnya darah tim kalian sekarat, kalian pakai spell yang ini, darahnya bisa kekumpul lagi. Kayak base tapi versi kecil lah. Ke-6 ada Aegis. Aegis ini gunanya ngasih shield selama 5 detik. Shieldnya itu 750 shield tuh. Yang ke-7 ada Petrify. Petrify ini efek kayak stun gitu, tapi jadiin musuh kayak batu gitulah. Nah, efek stunnya itu 0,8 detik doang tuh. Nah, kalau di Petrify itu kita nggak bisa gerak sama sekali, kayak stun gitulah. Nah, ini ada Purify. Ini biasanya kalau musuhnya Atlas atau tadi yang buat Petrify ini, kalian bisa pakai Petrify. Soalnya ini bisa ngehapus CC gitu. Nah, jadi cocok lah buat ini. Nah, ini CC itu termasuk
bukan termasuk yang kayak Kaja ulti Franco gitu ya, itu bukan CC, itu suppress. Nah ini flame shoot. Flame shoot itu kayak kita apa ya, ngelempar ulti Moskov itu tapi jaraknya nggak jauh. Tapi kalau kita deket, ada musuh di dekat kita depan gitu, itu musuhnya bakal mental. Nah ini ada flicker. Flicker ini gunanya itu buat ngeblink gitu ya, jadi buat kabur dari musuh ataupun buat ngejar musuh. Ke 11 itu ada rival. Rival itu kayak kita misalnya nih, kita bisa teleport ke turret, mau turret bawah atau turret atas, itu kita bisa teleport. Tapi itu cuma bisa ke turret kita. Turret sama kita bisa teleport itu ke minion juga tuh. Minion kita bisa teleport. Ke 12 ada Vengeance. Vengeance ini gunanya apa itu namanya, mentalin balik serangan musuh yang kita terima gitu. Misalnya nih, kayak 11-12 lah efeknya sama ini nih, Blade Armor. Nah ini tuh damage yang diberikan 100% dipantulkan, itulah intinya. Nah mungkin segitu aja penjelasan emblem dan battle spell yang saya ketahui. Terima kasih sudah mau menonton.